Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid Nur Salimah Cambai, seluruh kepengurusan masjid dan hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan membaca, memahami hadis arba'in yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadis al-khamis asar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun beberapa penjelasan dari ulama, kalimat barang siapa, man, para bapak, para ibu, man, itu kalau dalam kaidah usul fiqh termasuk al-asma al-mubahamah. Man ini kalau disambung dengan manusia atau orang yang berakal, artinya umum, dua ke atas tanpa batas. Ma amma syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin. Man ini mencakup dua ke atas tanpa batas. Jadi ketika Allah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man, berarti siapa saja, laki-laki, perempuan, tua, muda, dan lain sebagainya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari akhirat. Kenapa dinamakan hari akhir? Karena tidak ada hari lagi setelahnya. La yauma ba'dahu. Tidak ada hari lagi setelahnya. Maksudnya adalah barang siapa yang beriman dengan keimanan yang sempurna, imanan kamilan, imanan shadiqan, keimanan yang sempurna yang menyelamatkan dari azab Allah dan membawanya kepada ridho Allah. Dalam kitab tauhid, iman itu didefinisikan tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Itu arti iman. Iman itu adalah percaya betul dalam hati, mempercayai dengan hati, percaya betul. Jadi bukan hanya sekedar beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ketika dipanggil nggak datang. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, namun ketika disuruh puasa tidak mau puasa. Bukan keimanan yang seperti ini maksudnya, namun keimanan yang bisa membawa dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iqrarun bil lisan, setelah mempercayai dalam hati, maka yang kedua adalah iqrarun bil lisan, harus diikrarkan, diucapkan dengan lisan. Itu arti iman. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah al-amalu bil arkan, dipraktekkan dengan anggota badan. Misalkan sholat, kita percaya betul bahwasanya sholat itu adalah rukun Islam.
Yang nomor 2. Kemudian kita percaya betul Allah Tuhan kita, Muhammad Nabi kita. Kemudian kepercayaan dalam hati itu kita ucapkan dengan lisan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat ini dalam hati, maka dia belum masuk Islam. Begitu juga orang yang sholat namun tidak membaca takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Takbiratul ihram itu iqrar bil lisan. Fatihah iqrar bil lisan. Tahiyat akhir iqrar bil lisan. Sholawat iqrar bil lisan. Salam juga iqrar bil lisan, Bu. Jadi kalau 5 hal yang harus diikrarkan dengan lisan ini ternyata orang yang sholat itu tidak membacanya, maka sholatnya tidak sah. Kemudian wa amalun bil arkan, dipraktekkan dengan anggota badan. Suatu ketika ada seorang bawahan mengajak atasannya untuk melaksanakan sholat Jumat, namun dijawab, yang penting eling, yang penting ingat, yang penting yakin. Untuk apa kamu cengkak-cengkuk, rukuk, sujud, namun hatimu tidak ingat? Wah, ini bahaya ini Pak, nggak usah didengarkan kalau seperti ini. Akhirnya atasan tersebut tidak mau sholat Jumat, yang penting hatinya bersih, ingat Allah, kan seperti itu. Akhirnya pekan depan ternyata yang ngajak sholat tadi kebetulan jadwal piket di ruangan pimpinan tersebut. Dan dia tidak piket sama sekali, memang sengaja tidak piket. Ditanyalah siapa yang piket hari ini, langsung dia jawab, saya Pak Ketua. Kamu belum piket ya? Sudah. Kamu piket nggak hari ini? Betul, saya piket hari ini, saya yakin saya piket hari ini. Bahkan jadwalnya ada. Tapi kenapa masih kotor? Yang penting saya yakin bahwasanya saya piket. Ternyata dia tidak nyapu, Pak. Ya kalau dia tidak mengambil sapu dan tidak menyapu, tentunya tidak akan bersih. Begitu juga dengan pelaksanaan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tidak dilaksanakan dengan anggota badan, ya bohong sebetulnya. Bahkan ada yang sengaja memutar-mutar. Untuk apa rajin ibadah kalau hatinya jelek? Lebih baik nggak usah ibadah tapi hatinya baik. Ini kan sebetulnya merusak aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi siapa yang beriman demikian, sampai keimanannya itu bisa mendatangkan ridho Allah, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Kalau nggak bisa berkata baik, lebih baik diam. Ini berlaku untuk siapa saja. Karena orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, tentu dia takut kepada ancamannya, mengharapkan pahalanya, bersungguh-sungguh melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Yang terpenting dari semua itu ialah mengendalikan gerak-gerik seluruh anggota badannya, karena kelak dia akan dimintai tanggung jawab atas perbuatan semua anggota badannya, sebagaimana tersebut pada firman Allah, innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, telinga, wal basar, penglihatan, wal fuad, dan hati, semuanya kelak pasti akan dimintai tanggung jawab. Pendengaran, penglihatan, hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kata yang terucap pasti disaksikan oleh raqib dan atid. Bahaya lisan itu sangat banyak. Rasulullah juga bersabda, bukankah manusia terjerumus ke dalam neraka karena tidak dapat mengendalikan lidahnya. Saking takutnya dengan lisan ini, Pak. Ketika ada kemungkaran, diam. Diam itu emas, katanya. Diam itu emas. Ini beda dari diam terhadap kemungkaran. Diam di hadapan kemungkaran,
Diam di hadapan kejahatan, kemaksiatan itu bukan emas, tapi pengkhianatan. Jadi diam itu bisa jadi emas kalau seandainya pembicaraannya amburadul, ngerusak. Tapi diam juga bisa sebuah pengkhianatan. Kalau ada orang yang harus dibela, dia tidak mau membela. Ada kemaksiatan, mulutnya diam. Seorang salafus saleh mengatakan, diam di hadapan kebenaran itu adalah asyaitonul akhros, setan bisu. Diam di atas, di hadapan kebenaran itu setan bisu. Na'udzubillah. Jadi diam di sini bukan dipukul rata. Kadang-kadang dikit-dikit ghibah. Kita menyampaikan kejelekan seseorang agar supaya teman-teman kita tidak jadi korban. Itu harus, Pak, dan itu bukan ghibah. Misalkan ada seorang pedagang kerjaannya ngurangi timbangan. Dah, nggak usah beli di sana. Di sana itu timbangannya tidak. Itu bukan ghibah, Bu. Tapi menyelamatkan teman agar supaya tidak jadi korban. Kamu itu ghibah. Enggak, ini enggak masuk ghibah. Itu. Jadi untuk menyelamatkan teman agar supaya orang lain tidak terjerumus atau menjadi korban dia, itu tidak termasuk ghibah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, tiap ucapan anak Adam menjadi tanggung jawabnya kecuali menyebut nama Allah, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ini beberapa pekan sekarang ini itu banyak sekali ucapan-ucapan yang menimbulkan perselisihan, Pak. Sampai saya baca di sebuah media sosial itu, sekarang ini orang menulis peringatan atau menyebut peringatan itu takut. Karena apa? Kalau sudah disebut peringatan itu sudah tidak ada contohnya dari Nabi. Akhirnya kata-kata peringatan ini dirubah menjadi kajian. Nah, baru kalau kajian ini tidak salah. Tapi udah peringatan itu ribut nanti. Siapa yang mengadakan peringatan pertama kali? Ya kalau kita tanya siapa yang mengadakan kajian malam Rabu pertama kali kan? Jadi seperti itu. Termasuk kita dapat undangan juga, itu bukan peringatan lagi, walaupun sebetulnya itu juga peringatan Maulid, tapi judulnya kajian Maulid. Karena apa? Kata-kata peringatan ini dibesar-besarkan dan dijadikan bahan untuk berselisih. Padahal ya itu juga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa memahami hal ini dan beriman kepadanya dengan keimanan yang sungguh-sungguh, maka Allah akan memelihara lidahnya sehingga dia tidak akan berkata kecuali perkataan yang baik. Kalau seandainya tidak bisa, maka diam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama berkata, seluruh adab yang baik itu bersumber pada 4 hadis, antara lain adalah hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Sebagian ulama memaknakan hadis ini dengan pengertian, apabila seseorang ingin berkata, maka jika yang ia katakan itu baik lagi benar, dia diberi pahala. Oleh karena itu, ia mengatakan hal yang baik itu. Jika tidak, hendaklah dia menahan diri, baik perkataan itu hukumnya haram, makruh, bahkan mubah. Dalam hal ini, maka perkataan yang mubah diperintahkan untuk ditinggalkan atau dianjurkan untuk dijauhi karena takut terjerumus kepada yang haram atau makruh, dan seringkali hal semacam inilah yang banyak terjadi pada manusia. Allah berfirman, apapun kata yang terucapkan pasti disaksikan oleh Raqib dan Atid. Para ulama berbeda pendapat. Apakah semua yang diucapkan manusia itu dicatat oleh malaikat, sekalipun hal itu halal atau mubah, ataukah tidak dicatat, kecuali perkataan yang akan memperoleh pahala atau siksa? Ibnu Abbas, yaitu sepupu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya, mengikuti pendapat yang kedua. Menurut pendapat ini, maka ayat di atas berlaku khusus, yaitu pada setiap perkataan yang diucapkan seseorang yang berakibat orang tersebut mendapat
pembalasan. Ini yang dicatat oleh malaikat raqib. Kalimat hendaklah ia memuliakan tetangganya. Fal yukrim jarahu, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Kemudian hendaklah ia memuliakan tamunya, menyatakan adanya hak tetangga dan hak tamu. Keharusan berlaku baik kepada mereka dan menjauhi perilaku yang tidak baik terhadap mereka. Allah telah menetapkan di dalam Al-Quran keharusan berbuat baik kepada tetangga, dan Rasul bersabda, Jibril selalu menasihati diriku tentang urusan tetangga, sampai-sampai aku beranggapan bahwa tetangga itu dapat mewarisi harta. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertamu itu merupakan ajaran Islam, kebiasaan para nabi dan orang-orang soleh. Sebagian ulama mewajibkan menghormati tamu, tetapi sebagian besar dari mereka berpendapat hanya merupakan sebagian dari akhlak yang terpuji atau kesunnahan. Pengarang kitab Al-Isfah mengatakan, hadis ini mengandung hukum hendaklah kita berkeyakinan bahwa menghormati tamu itu suatu ibadah yang tidak boleh dikurangi nilai ibadahnya. Apakah tamunya itu orang kaya ataukah yang lain? Juga anjuran untuk menjamu tamunya dengan apa yang ada, maka dirinya itu disunahkan untuk memberikannya walaupun sedikit. Menghormati tamu itu dilakukan dengan cara-cara menyambutnya dengan wajah senang berseri, perkataan yang baik, dan menghidangkan makanan. Hendaklah ia segera memberi pelayanan yang mudah dilakukan tanpa memaksakan diri. Pengarang juga menyebutkan perkataan dalam menyambut tamu. Ada satu kisah, Pak. Rasulullah itu mendapat berita bahwasanya malam nanti itu akan ada tamu, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki apapun pada waktu itu. Disampaikanlah berita itu kepada para sahabatnya. Man yudayyifuhu hadhil lailah, dalam hadis itu. Siapa yang siap menjamu tamu malam hari ini? Ada seorang sahabat yang angkat tangan. Saya ya Rasul. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya tamu ini diarahkan menuju tempat sahabat yang tadi sudah angkat tangan, Pak. Sudah disiapkan makanan. Diajak makan, pas makan itu lampunya dimatikan. Pas makan lampunya dimatikan. Ya tamu itu makan dengan lahap. Tuan rumah ya seolah-olah makan. Padahal lampu dimatikan itu ada tujuannya, Pak. Tidak ada makanan kecuali makanan itu yang dihidangkan untuk tamu. Jadi tuan rumah suami istri itu nggak makan sama sekali. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama orang ini disebut-sebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Ini. Jadi dia ikut bergerak-gerak seolah-olah makan, padahal dia tidak makan. Makanan disiapkan untuk tamunya. Kemudian dalam bertamu pun ada adab, ya tidak langsung kemudian masuk. Al-isti'dzanu salasan. Minta izin itu 3 kali, Bu. Salam itu 3 kali. Assalamualaikum. Kalau mau tambahi warahmatullah bagus, wabarakatuh juga bagus. Assalamualaikum 1. Jangan langsung diucapkan. Mungkin tuan rumah sedang sholat asar. Sholat asar itu berapa menit? Kalau sekarang baru rakaat pertama, berarti 1 rakaat 1 menit, 2 menit, 4, 5 menit. Setelah 5 menit salam lagi. Assalamualaikum. Tidak dibuka. Husnudzon kita boleh jadi tuan rumah ini sedang di kamar kecil, di WC, sakit perut. Nah, kalau di WC sakit perut ini biasanya berapa menit? Anggap 10 menit. Setelah 10 menit baru salam lagi. Kita enggak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh masuk dak? Nah, ini
Ini bahaya. Jadi cara mengucapkan salam itu pun ada aturan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ia berkata, adapun sabda Nabi, maka hendaklah ia berkata baik, atau dia menunjukkan bahwa perkataan baik itu lebih utama daripada diam. Dan diam itu lebih utama daripada berkata yang buruk. Nih, perkataan yang baik itu lebih utama daripada diam, dan diam itu lebih utama daripada perkataan yang buruk. Kalau mencegah kemungkaran, amar ma'ruf, itu perkataan yang baik, berarti lebih baik daripada diam. Nah, sekarang ini masalahnya Pak. Kalau ada kemaksiatan, semacam kejahatan, itu kita juga diam. Katanya apa? Diam itu emas. Itu bukan emas, tapi diam khianat. Salah satu contoh diam khianat itu adalah ada orang memuji teman kita, kemudian pujian itu seharusnya disampaikan oleh kita kepada yang dipuji. Namun karena kita agak iri atau bagaimana, kita nggak sampaikan pujian itu. Ini bukan diam emas, ini diam khianat. Ada orang yang dituduh-tuduh sampai divonis, dan kita tahu itu salah alamat, kemudian kita diam, maka diam itu diam pengkhianatan, murka Allah. Nih, jadi tidak semuanya diam adalah emas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dalam sabdanya menggunakan kata-kata hendaklah untuk berkata benar didahulukan daripada diam. Berkata baik dalam hadis ini mencakup penyampaian ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam. Nih, hendaklah berkata baik itu termasuk di dalamnya adalah berdakwah, ngajak keluarganya sholat, apalagi subuh Pak. Ada seorang ibu bertanya kepada seorang syekh, wahai syekh, sulit bagiku membangunkan anak kecilku, mohon kiat agar supaya anakku mudah bangun. Dijawab oleh syekh itu, ini kebetulan kisahnya dari Arab Pak. Andai rumahmu terbakar, ini bukan doa, jika rumahmu terbakar dan anakmu sedang tidur, maka kamu apakan Bu? Kata guru tadi, tentunya anak saya bangunkan. Kalau anakmu masih tidur dan tidak mau dibangunkan, sementara api sudah mendekati kamar anak, apa yang ibu lakukan? Saya seret agar supaya tidak terbakar. Betul, betul. Itu api dunia. Itu api dunia. Lalu kalau anakmu tidak sholat subuh, itu akan Allah bakar dengan api akhirat, api neraka. Jadi sekarang jawabannya ada pada ibu sendiri. Mau ibu apakan? Hadirin rahimakumullah, banyak orang tua yang diam dikira itu emas, padahal itu pengkhianatan Pak. Banyak orang tua yang marah ketika anaknya tidak sekolah. Namun ada orang tua yang tidak marah ketika anaknya tidak sholat subuh. Ini hati-hati nih. Ini pengkhianatan Pak. Pengkhianatan Bu. Anaknya tidak bangun untuk sekolah, dia marah. Tapi kalau anaknya tidak sholat subuh, dia tidak marah. Ini hati-hati nih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya sampai Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya para orang tua ini berkata baik, falyakul khairan, dalam surat Toha itu dikatakan wa'mur ahlaka bis-sholah, suruhlah keluargamu sholat, wastabir alaiha,
dan bersabarlah saat menyuruh. Bersabarlah saat menyuruh. Karena apa? Ketika kita bangunkan anak sekali, itu belum tentu bangun, Pak. Dibangunkan 2 kali juga belum tentu bangun. Ini kami ngalami anak-anak ini, Pak. Sudah datang ke masjid, tidur di mana coba? Nah, di samping tembok itu ada yang gelar karpet. Yang bangun ruangan sebelah sini. Bahkan ada yang di bawah meja ustadznya yang di pojok samping kamar mandi itu. Ini sudah di masjid, Bu. Ini orang yang tidak mengerti falyakul, tidak memahami, menjiwai falyakul khairan, maka dia akan diam saja. Ya, namanya anak-anak, kadang-kadang anaknya ribut di masjid juga ditolerir. Padahal yang disuruh oleh Rasulullah itu, ajari anakmu sholat, suruhlah mereka sholat itu ketika sudah 7 tahun, Pak. Sebelum 7 tahun itu Rasulullah nggak nyuruh. Kalau Rasulullah nyuruh 7 tahun diajari sholat, disuruh sholat, itu berarti boleh dibawa ke masjid. Ini. Dan anak yang usia 7 tahun itu kalau diingatkan, jangan ribut, maka dia faham. Tapi kalau baru 3 tahun kita larang, jangan ribut, dia akan menirukan apa yang kita ucapkan. Ini. Kadang-kadang kan kita ada yang beraliran kebebasan, Bu. Ya namanya dunia anak-anak. Wajarlah ribut di masjid, jangan dimarah. Masjid yang penuh dengan anak-anak, teriakan anak-anak, jeritan anak-anak lebih baik daripada masjid yang tidak ada anak-anaknya, betul. Tapi bukan berarti membolehkan mereka menjadikan masjid sebagai TK, Pak. Bukan membolehkan mereka menjadikan masjid sebagai lapangan. Orang tua wajib mengingatkan, nak, ayo kita ke masjid, tapi ingat, masjid bukan lapangan, nak. Masjid bukan TK. Masjid tempat sujud, ini wajib, Pak. Ini yang dimaksud dengan falyakul khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nahi mungkar. Nahi mungkar ini juga perkataan yang baik. Pernah kami sampaikan beberapa pertemuan yang lalu, orang yang terjun langsung dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar ini ibarat satu kaum yang menaiki perahu, separuh di atas, separuh di bawah. Ternyata ada oknum yang tidak bertanggung jawab, pengen ketemu air dengan cara pintas. Dia lubangi kapal itu. Ini kalau kita diam semua dan air masuk kapal, kemudian kapal tenggelam, itu yang ditenggelamkan oleh kapal, oleh air, yang dapat siksa Allah itu bukan hanya yang bolongi kapal saja. Termasuk tetangganya yang rajin sholat tahajud itu pun habis dilanda bencana, Pak. Ini ketika amar ma'ruf nahi mungkar tidak berjalan. Oleh karena itu ketika ada orang yang vokal, ada orang yang berkelompok untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, sebetulnya dia dan merekalah yang menahan datangnya siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah itu berfirman, takutlah kalian kepada siksa yang tidak hanya menimpa orang jahat saja. Takutlah kalian akan siksa yang tidak hanya menimpa kepada orang jahat. Orang yang tidak jahat juga akan ditimpa, Pak. Kalau amar ma'ruf nahi mungkarnya tidak dilaksanakan. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar ini dimasukkan oleh penulis kepada falyakul khairon, hendaklah berkata yang baik. Kadang-kadang kita ini amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak sholat, ngelarang perjudian, kata teman kita, sok suci. Wah, ini yang ngendor-ngendori. Justru sebenarnya harus kita bantu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata baik kepada orang lain, dan yang terbaik dari semuanya ialah menyampaikan perkataan yang benar. Ini yang terbaik dari semuanya, Bu. Menyampaikan perkataan yang benar di hadapan orang yang ditakuti kekejamannya atau diharapkan pemberiannya. Makanya nanti Rasul sampaikan, afdalul jihad qaulul haq
amama imamin jairin. Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim. Bagaimana caranya? Ini jihad paling utama, Pak. Bukan malah mencari muka kita. Ini ada tulisan, alhamdulillah kita tidak dilarang sholat oleh pemimpin. Ini perkataan dari mana? Justru pemimpin itulah yang ngajak sholat. Bukan alhamdulillah tidak dilarang sholat. Ini nggak punya cita-cita, nggak punya harapan kepada pemimpin. Justru pemimpin itulah yang ngajak kita sholat, yang menerapkan undang-undang, yang menerapkan aturan. Itu pemimpin. Bukan malah seperti itu. Karena apa? Pernah kita bahas juga. Pemimpin ini luar biasa, Pak, tanggung jawabnya dan tugas utama mensejahterakan rakyatnya dengan keadilan. Seperti itu. Oleh karena itu kalau ada pemimpin menyengsarakan rakyat, maka Rasul pun berdoa. Doanya apa? Ya Allah, siapapun yang engkau beri kekuasaan jabatan dan dia memudahkan urusan rakyat, maka mudahkan ya Allah. Sebaliknya, siapapun yang engkau beri kekuasaan jabatan namun menyengsarakan, mempersulit urusan rakyat, maka persulitlah ya Allah. Jadi doa Nabi seperti itu, Pak. Ada yang mengatakan memang dengan pemimpin itu nasihati, pegang tangannya. Siapa yang berani megang tangan pemimpin itu siapa? Memegang tangan penguasa, datang ke sana, pegang tangannya, kemudian kita nasihati. Siapa yang berani? Yang berani itu anggota dewan, itu pun nggak megang tangannya, Pak. Yang berani memberikan nasihat kepada pemimpin itu biasanya anggota dewan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti saya ini pakai sarung, pakai peci, masuk ke ruangan pemimpin, belum masuk saja sudah dihalau oleh Pol PP. Bagaimana memberikan nasihat? Oleh karena itu, ikhwani fillahi rahimakumullah, kata-kata terakhir yang kami sampaikan yang disabdakan Rasulullah tadi, afdhalul jihad qaulu haq amama imamin jairin, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, 3 indikator ini, yang pertama adalah berkata yang baik atau diam, kemudian menghormati tamu, menghormati tetangga dengan segala konsekuensi hak dan kewajiban masing-masing, sampai-sampai kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada mangga, kemudian pohon mangganya itu di tempat kita, kemudian cabangnya menjuntai ke tempat tetangga, maka buah itu milik tetangga, Bu, bukan milik yang punya pohon tadi. Karena apa? Dalam Islam ini kepemilikan itu dari bawah sampai ke atas, bukan hanya tanahnya saja. Artinya apa? Cucuran atap kita pun tidak boleh jatuh kepada lahan milik tetangga, saking besarnya hak-hak tetangga. Tapi sebaliknya juga, kalau tetangga punya pagar, kita punya motor, kita sandarkan ke pagar tetangga, tetangga itu pun juga tidak boleh marah. Nah, seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang kami sampaikan tentang hadis dalam kitab Arba'in Nawawiyah tentang barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir dengan iman yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita masih agak panjang ini, jadi kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Agak panjang, Pak Menguni, biasanya hampir habis. Itu didapat dari ceramah kemarin. Masalah buah-buahan, buah-buahan yang uji bau kita ini tidak hanya menjuntai dalam orang tua yang punya orang itu, orang belakang ya. Nah, ini saya ketawakan diri saya sendiri. Sampai rumah tuan kata Loren, kami namanya tuntai jalan, kan buah yang kamu nyampak jalan. Nah ini kemana? Kamu bilang di mobil kan? Soalnya ini kawan-kawan cewek, Pak Ji, aku sendiri wah, turun nyampak, kau nggak maju ya, maju gitu.
Kawan-kawan pada ngomong, aduh, tapi ini kurang manis. Kurang manis. Jadi sekarang kan boleh banget, bakal beberapa bulan lagi kan banyak buatnya. Jadi mana aku ya tiba-tiba ngomongkan halal-halal sampai jadi mana ya kalian dengan jalan ini Pak? Iya, terima kasih. Masing-masing tempat itu kan ada haknya Pak ya. Masing-masing tempat itu ada yang berhak. Kalau jalan berarti yang berhak adalah pengguna jalan. Jadi sebetulnya ketika ada truk lewat di jalan dan truk ini kan tinggi bawa kayu ya, ada rambutan, ada mangga dan lain sebagainya, itu nggak bisa disalahkan. Karena sebetulnya itu aturan itu Rasulullah sampaikan itu untuk menjaga ketenangan masing-masing. Itu awalnya itu. Bukan berarti kemudian mumpung ini juntai ke tempat kami habisi aja lah, nggak usah ngomong. Nah ini, jadi tidak seperti itu. Namun awalnya pada prinsipnya Rasulullah menyampaikan itu agar supaya umpama kita nanam tanaman jangan sampai terlalu dekat dengan pagar atau terlalu dekat dengan jalan. Karena apa? Akar itu juga memanjang seperti daunnya, katanya seperti itu. Nah, oleh karena itu agar supaya masing-masing mendapatkan ketenangan, Rasulullah sampaikan yang menjuntai ke tempat tetangga itu bisa menjadi milik orang yang ada di situ. Ini jadi tapi bukan berarti kemudian aji mumpung ya. Aji mumpung kita habisi aja. Nah, ketika pemiliknya itu tahu bahwasanya mangganya yang ranum yang banyak itu menjuntai ke jalan, itu pun harus tanggap Pak. Kadang-kadang gini, kita ini kan lalu lalang bawa mobil atau bawa kendaraan ya. Sementara mangganya itu menjuntai sampai orang jalan aja kena kepala. Dan orang ini nggak berani ngambil. Ini yang berdosa adalah yang punya mangga. Kenapa? Dia telah mengganggu lalu lalang orang yang di jalan. Sementara dalam Islam ini imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan halangan gangguan yang mengganggu orang yang berjalan, ini termasuk cabang dari keimanan. Jadi kalau Pak Mugni tadi menyerahkan setelah dimakan, ini memang seperti itu harusnya bagi pemilik pohon. Untuk kedepannya ya antisipasi jangan terlalu dekat jalan, jangan terlalu dekat tetangga. Kalau terlalu dekat potong Pak, kita sendiri yang motong. Kadang-kadang tetangga motong itu nggak enak. Tetangga motong punya tetangga, padahal itu hak dia sebetulnya. Banyak ini ya kami ngalami sendiri ini sampai seng atap seng itu karat dan bocor Pak. Penuh dengan tumpukan daun karet, apalagi pas trek itu ya, pas gugur itu penuh, sementara atapnya itu agak datar, talangnya juga penuh, air sampai nggak bisa lewat. Seperti mau motong punya orang, nggak dipotong atap kita rusak, kan akhirnya hubungannya tidak baik. Wallahu alam bisawab. Itu betul Pak Mugni, mau dimakan temannya, oh tidak manis Pak Mugni. Ini lagi. Tadi kan pikiran kita ada rambutan. Iya. Kemi itu saja. Tidak berbuat. Rambutan almarhum Muhammad tidak. Ada mobil seret angkut barang mobil. Coba kesembuhan apa ada ini? Ambil orang memperang, patah, ambil begini, terapan, tak terima, berhenti dulu. Ayam begini ini gimana? Iya, jadi itulah sebaiknya kita mengantisipasi hak milik kita, jangan sampai kemudian nanti mengganggu atau masuk ke pekarangan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian karena lagi sudah memposisikan Isya dan sebelum itu kami nanti mau sejenak pada bapak-bapak dan ibu atau pembahasan tentang persiapan acara demikian kita tutup dengan membaca doa. Subhanakallah. Baik. Alhamdulillah.
Salam.